Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sampurasun, puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam kami curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga keluarganya, sahabatnya, serta sampai kita selaku umatnya. Di sini saya akan menginformasikan teknis berjalannya webinar From Humas Vol 1. Pertama, peserta diharapkan masuk dalam room Zoom 15-10 menit sebelum acara dimulai. Kedua, format nama Zoom sesuai panitia yang diberikan. Yang ketiga, peserta memakai background yang sudah disiapkan. Keempat, peserta wajib menyalakan kamera ketika acara sedang berlangsung. Kelima, peserta dilarang menyalakan mikrofon selama webinar berlangsung kecuali atas izin panitia. Keenam, peserta dilarang spam di room Zoom kecuali untuk izin atau bertanya. Dan yang terakhir, peserta dilarang meninggalkan acara dan diharap tidak melakukan kegiatan apapun selama acara berlangsung. Kami ucapkan terima kasih kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan, terkhususnya Prodi Ilmu Komunikasi, yang telah mendukung acara webinar ini. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Rasman Sojaya, Esos MSI, selaku Ketua Prodi Ilmu Komunikasi, yang sempat ada kendala di via Zoom. Dan Ketua Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi yang biasa kami sebut Gubernur Himpunan, Givari Azani Akbar. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada mitra sponsor, yakni Pegadaian, khususnya Kanwil, Area Bandung 1, Bank BJB, Dop Culture, Visual and Clean, dan Ines Kosmetik yang telah menyukseskan acara ini. Sebelum kita masuk ke rangkaian acara, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Himyar Helmi Putri, selaku Master of Ceremony dalam acara WFH, Webinar From Humas, yang bertemakan How Journalism and Public Relation Survive Through Media Sosial in this Pandemic Era. Saya akan memaparkan susunan acara pada hari ini. Pembukaan MC untuk menginformasikan teknis berjalannya WFH Vol 1, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Paguyuban Pasundan, pemaparan TVC eksklusif media partner dan sponsor, sambutan dari Ketua Pelaksana dan Gubernur Himpunan, presentasi dan pemaparan dari Pegadaian, penyerahan acara ke moderator, pemutaran video narasumber pertama yaitu Serliana Vita, sesi tanya jawab, pemutaran video narasumber 2, dan pemaparan dari narasumber 2 Anggi Pasaribu. Sesi tanya jawab, pemutaran video narasumber ketiga, pemaparan dari narasumber ketiga Dr. Tirta. Sesi tanya jawab, penyerahan acara dari moderator ke MC, presentation time dari Ines Kosmetik, door prize, dan terakhir sesi dokumentasi dan penutup. Untuk membongkar rangkaian acara pada hari ini, marilah kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Paguyuban Pasundan.
Selanjutnya adalah pemutaran video dari Pegadaian dan Ardan Radio, selaku sponsor dan media partner. Pemirsa, mulai 1 April 2021 sampai dengan 4 bulan ke depan akan terjadi badai besar di seluruh wilayah Indonesia. Namun berbeda dari badai biasanya, badai satu ini dinantikan warga karena terdapat hadiah langsung dan hadiah undian. Badai ini adalah Badai Emas Pegadaian. Berikan grand prize berupa rumah nilai 1,25 miliar, mobil, tabungan emas, dan ribuan hadiah menarik lainnya. Tetap waspada, jangan ketinggalan promo-promo menarik, perbanyak transaksi di outlet, dan download aplikasi Pegadaian Digital sekarang juga. Mohon maaf sebelumnya tidak terjadi untuk pemutaran video dari Ardan Radio. Selanjutnya sambutan dari Tio Raisal selaku Ketua Pelaksana. Untuk Tio Raisal kami persilakan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Kaprodi Ilmu Komunikasi, Bapak Haji Rasman Sonjaya SOS MSI. Yang kami hormati Ketua Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Pasundan, Kang Gifari Azani Akbar, beserta jajarannya. Yang kami hormati Kabid Humas Himakom, Kang Azali, beserta jajarannya. Dan yang kami hormati para narasumber yang sudah hadir di acara ini. Dan tidak lupa juga yang saya hormati dan saya banggakan seluruh audiens yang sudah bergabung di webinar hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kesempatan berbahagia ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Tidak lupa juga kepada para sahabatnya, para tabitnya, sampai umatnya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh panitia yang sudah merangkai acara hari ini. Dan tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh sponsorship, media partner, dan teman-teman yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Selanjutnya saya ingin menjelaskan sedikit tentang webinar hari ini yang bertemakan How Journalism and Public Relations Through Social Media in this Pandemic Era ini bertujuan dan berupaya untuk memfasilitasi pelajar, mahasiswa, mahasiswi, serta masyarakat umum untuk lebih mengetahui bagaimana peranan jurnalis serta humas di masa pandemi COVID-19 ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada tutur kata atau penyampaian saya yang kurang berkenan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat karena hari ini, esok, dan seterusnya adalah perjuangan. Terima kasih. Terima kasih untuk Tio Raisal atas sambutannya. Selanjutnya sambutan dari Gifari Azani Akbar sebagai Gubernur Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi. Untuk Gubernur Agi kami persilakan. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam, nama budaya, salam kebajikan. Pertama-tama terima kasih dan hormat saya kepada Bapak Rasman Sonjaya dan jajaran prodi lainnya, dan juga teman-teman panitia seluruh yang ada di sini. Kan saya menyampaikan sepatah dua patah kata terlebih dahulu sebelum dibukanya acara ini. Mungkin kalian udah cukup lama ya berproses untuk menyiapkan acara ini demi terselenggaranya acara ini gitu. Di masa pandemi mungkin kalian terbatas gitu untuk membuka ruang-ruang diskusi, menyiapkan acara-acara ini. Cuman alhamdulillahnya saya bangga kepada kalian gitu. Pandemi ini tidak kalian jadikan hambatan, malah kalian jadikan inovasi baru, yaitu terselenggaranya acara ini juga gitu. Webinar Forum Humas ini gitu. Lalu saya ingin menyampaikan pesan juga dari Bapak Haji Rasman Sonjaya yang kebetulan tidak dapat hadir dalam acara ini karena ada rapat kerja fakultas hari ini yang bertepatan hari ini. Oleh karena itu
Pak Rasman menitipkan kepada saya salam katanya kepada teman-teman semua. Semoga acaranya lancar. Mungkin dari saya sekian. Semoga acaranya lancar, tetap semangat. Karena hari ini, esok, dan seterusnya adalah perjuangan. Terima kasih untuk Gubernur Agi atas sambutannya. Selanjutnya adalah pemaparan dari Pegadaian yang merupakan salah satu mitra sponsor untuk KUD. Selaku perwakilan Pegadaian, kami persilahkan. Baik teman-teman di rumah, apa kabar? Sehat? Wifi tetangga aman? Oke. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Universitas Pasundan khususnya untuk Fakultas Ilmu Sosial dan Politik sudah memberikan kesempatan saya untuk memaparkan secara langsung bahwa sebetulnya zaman ini, era ini, investasi itu memang banyak terbagi banyak macamnya. Yang kita tahu mungkin investasi itu ada bursa saham, betul ya? Ada deposito juga, mungkin kalau misalnya ada disebut dengan tuan takur atau tuan tanah, mungkin banyak mereka mengumpulkan tanah di mana-mana. Tapi teman-teman yang ada di rumah yang saat ini menggunakan wifi tetangga mungkin, saat ini ada satu investasi yang memang low risk dan slow return juga, itu di emas. Mungkin orang tua zaman dulu katanya kalau misalnya kalian itu harus nabung, harus pandai-pandai menabung karena suatu saat tabungan itu akan digunakan nanti di masa depan. Oke, tapi kan kalau misalnya kita lihat dengan mata uang apapun itu kan bisa kena inflasi ya. Kita pernah merasakan inflasi dari tahun 98 mungkin sampai saat ini harga, mohon maaf, harga mata uang lain itu menaik. Betul. Tapi ada yang lebih signifikan lagi naiknya waktu tahun 2020 kemarin adalah harga emas. Hampir semua investor mempaus kegiatan berniaganya di luar sana seperti properti ataupun saham, dipindahkanlah ke emas. Karena memang emas itu risknya terlalu rendah, tapi memang feedbacknya luar biasa sekali. Tapi ini teman-teman, katanya harga emas itu kalau segramnya mahal banget, benar Kak? Katanya kalau misalnya memang kita mau membeli 1 gram itu, mohon maaf, oh itu keren, oke. Mohon maaf nih peserta di rumah, jangan peserta di rumah. Sans aja ya, oke. Oke, terus kalau misalnya kita sekarang mau membeli logam mulia secara langsung itu gramnya mahal banget. Ada sampai 1 juta rupiah. Ini mohon maaf nih buat kita nih, wifi minta gimana kita mau beli emas. Sekarang Pegadaian punya solusinya buat teman-teman yang ada di rumah. Nanti suatu saat teman-teman kalau kata udah lulus nih, yang ada di rumah, terus otomatis pasti teman-teman kan pasti menikah ya, mohon maaf. Menikah itu pasti ada mas kawin. Mas kawin mikirnya bingung kalau kita harus beli geledegan saat ini, tapi Pegadaian punya solusi. Cuman 10.000 rupiah, teman-teman dapat tabungan emas dan isinya saldo gramasi emas. Itu tidak akan ada penyusutan. Serius loh. Nah, bisa dicetak, bisa dengan dikeluarkan dengan uangnya, uang maksudnya bisa dijual lagi dengan dapat uang, dan nanti juga bisa dapat cetakannya maupun bisa digadai. Tapi teman-teman, tabungan kami dengan tabungan perbankan umumnya sangat berbeda sekali. Intinya, kami sangat memudahkan teman-teman untuk berinvestasi, apalagi orang-orang milenials. Pegadaian yang dulunya memang asalnya untuk gadai, tapi kami sudah berinovasi untuk melakukan investasi ke depannya. Jadi teman-teman di rumah, sekarang daripada sekarang uang kembalian boba atau cirengnya sekarang mau dihamparkan kemana saja, tinggal bawa 10.000, datang ke Pegadaian, kalian langsung punya emas. Karena hidup selalu dalam perjuangan. Setuju? Teman-teman ke depan ingin berinvestasi, jangan lupa Pegadaian. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih KUD atas pemaparannya. Selanjutnya, acara webinar ini akan dipandu oleh moderator, yaitu Ibu Tresia Wulandari MIKOM. Saya akan menyampaikan sedikit CV beliau khususnya dalam bagian pengalaman atau experience. Ibu Tresia merupakan juara 1 Biantara Jabar 2007, JML Modeling dan Presenter, Menteri Pariwisata Kabupaten Subang 2011, Mojang Jabar 2011, finalis SCTV
goes to Campus 2013, FTV Talent MD Entertainment, Account Eksekutif Kompas TV STV Jabar, Presenter Bandung TV, Presenter Inspira TV 2014, News Anchor iNews TV Jabar 2015 hingga saat ini, News Anchor seputar Jabar RCTI, News Anchor Lintas Jabar MNC TV, Reporter MNC TV iNews RCTI GTV, dosen ilmu komunikasi FISIP Unpas, dan dosen ilmu komunikasi FISIP Universitas Sangga-Buana YPKP. Dengan itu kami bangga untuk menyambut Bu Tresia, silakan. Baik, terima kasih ya Miar selaku Master of Sama-sama, Ceremony dan Ibu. juga teman-teman di sini Himakom FISIP Universitas Pasundan sangat luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman sekalian, senang sekali saya Tresia Wulandari dan juga dosen di FISIP Universitas Pasundan ini dapat bergabung dan juga menjadi bagian dari webinar From Humas yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Pasundan. Di mana di kesempatan pagi jelang siang ini kita sama-sama baik teman-teman di rumah dan juga teman-teman Himakom yang hadir di studio Lab TV FISIP Unpas ini akan mempelajari sharing ilmu yang akan dipaparkan nanti dari ketiga narasumber yang memang kompeten di bidangnya. Di antaranya nanti akan kita sama-sama dengarkan paparan dari narasumber yang pertama ada Kak Shirley Anavita yang sudah tidak asing lagi dengan quote-quote-nya dan juga sangat favorit sekali mahasiswa di sini. Termotivasi sekali dengan beliau dan tentunya kita akan menimba ilmu dari Kak Anggi Pasaribu selaku jurnalis karena saya yakin terselenggaranya acara ini karena passion dari teman-teman semua di bidang jurnalistik. Dan teman-teman karena kita ada di antara pandemi COVID-19 ini tidak lengkap rasanya jika kita tidak mendengarkan paparan dari Humas Satgas COVID-19 yang nantinya akan disampaikan oleh Dr. Tirta. Adapun tema webinar di kesempatan pagi jelang siang hari ini bertema dengan How Public Relation and Journalism Survive Social Media in this Pandemic Era. Nah teman-teman sekalian, nanti narasumber akan memberikan paparan selama kurang lebih 30 menit dan nanti teman-teman semua akan kesempatan untuk langsung bertanya yang nantinya akan dijawab langsung oleh narasumber. Baik, saya tidak akan terlalu berlama-lama, kita akan langsung sebelum menyapa narasumber yang pertama dan nantinya saya juga akan bacakan CV-nya, kita akan menyaksikan terlebih dahulu video tayangan berikut ini terkait dengan Kak Shirley Anavita. Tapi satu yang pasti, bahwa harapan, keyakinan, dan cita-cita itu harus diperjuangkan. Demikian. Seorang wanita berkelahiran Aceh, 12 September 1992 yang memiliki nama lengkap Anavita Rahmi, merupakan seorang entrepreneur dan dosen. Dilansir dari akun LinkedIn dan blog pribadinya, Shirley menempuh pendidikan sejak SD hingga SMA di Yayasan Pendidikan Arun Aceh. Lalu pindah ke Jakarta dan melanjutkan kuliah di Universitas Paramadina dan mengambil jurusan Hubungan Internasional. Shirley merupakan seorang yang aktif dalam organisasi. Ia juga telah meraih prestasi, di antaranya Asia World Model United Nations Best Delegate, menerima Australia Award Scholarship, serta melakukan pertukaran pelajar ke Dubai dan Chile. Shirley Anavita juga merupakan seorang content creator dan millennial influencer yang kerap membuat konten-konten positif di YouTube dan Instagram pribadinya. Ia memposting video atau foto terkait penanganan terhadap persoalan massa yang terjadi saat ini. Shirley juga menjadi pembicara untuk seminar maupun webinar. Kalau ucap pemimpin tak lagi bisa kita pegang, kepada siapa kita harus mengadu? Gimana? Penasaran bagaimana cerita Shirley Anavita hingga sampai pada titik ini? Mari langsung kita sambut. Our first speaker, please welcome Shirley Anavita. Assalamualaikum Kak Shirley Anavita, apakah sudah bergabung teman-teman Kak Shirley bersama dengan kita di Zoom kali ini? Kak Shirley. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman kabarnya, sehat? Ya alhamdulillah
mewakili dari teman-teman di sini ya, Kak Shirley. Sangat kesempatan yang luar biasa sekali bisa bersilaturahim melalui virtual dengan Kak Shirley. Ini sangat luar biasa. Tadi teman-teman kita sudah sama-sama mendengar dan juga menyaksikan video tayangan terkait dengan Kak Shirley. Namun Kak Shirley, saya mohon izin juga untuk memotivasi teman-teman dengan membacakan sedikit CV terkait dengan juga, penghargaan apa saja yang sudah diraih oleh Kang Shirley. Di antaranya, ini penghargaannya sangat luar biasa sekali. Saya selaku seorang dosen kali mahasiswa saya termotivasi oleh influencer seperti Kak Shirley ini. Yang pertama, saya izin ya Kak Shirley ya. Penghargaan terkait karya tulis terbaik pada Australia Conference for International Development Australia pada tahun 2017 dan juga beliau adalah juara 1 kompetisi menulis esai nasional yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tahun 2015. Dan selain di bidang karya ilmiah, beliau juga meraih penghargaan dalam bidang agama, diantaranya finalis Dai Muda Pilihan Antv 2012. Ini juga kita tidak asing kalau misalnya dulu kita sering menyaksikan program yang namanya Pildacil. Beliau adalah mengikuti juga pemilihan Pildacil Cilik di Latih pada tahun 2004. Mungkin ini masih lucu begitu ya Kak Shirley. Selain itu juga beliau memiliki pengalaman di luar negeri yang begitu memukau sekali. Di antaranya penerima Australia Award Scholarship Long Term Indonesia Australia pada tahun 2016 sampai dengan 2018. Dan juga delegasi terbaik Asia Award Model United Nations South Korea pada tahun 2018. Oke, berikan tepuk tangan yang meriah dulu untuk beberapa penghargaan yang memang sudah dituai oleh Kak Shirley hingga detik ini dan tidak sampai penghargaan yang lalu saja. Hingga saat ini kita juga mengkonsumsi media sosial beliau yang begitu memotivasi. Kak Shirley, boleh mungkin kita ingin mendapatkan sharing ilmu dari Kak Shirley khususnya terkait dengan media sosial dan juga pengalaman-pengalaman Kak Shirley untuk memotivasi khususnya generasi muda di era pandemi COVID-19 ini. Silakan Kak Shirley. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator kita, Mbak Tresia. Salam kenal. Saya izin menyapa teman-teman dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, saya senang sekali bisa ikut hadir dalam kegiatan diskusi kita nih di siang yang berbahagia ini. Izin saya menyampaikan salam hormat saya kepada teman-teman panitia semuanya yang di balik layar. Semoga kerja keras teman-teman untuk memfasilitasi kita semua bisa ketemu, bisa sharing, bisa kumpul bareng siang ini. Ini memberikan impact positif, bisa saling menularkan energi positif di kurang lebih beberapa jam ke depan. Juga yang saya hormati di sini kepada seluruh Ciftas akademik yang ikut hadir di sini, salam hormat Shirley. Kepada teman-teman tercatat ada 146 pasang mata ikut hadir bersama kita di Zoom. Salam hormat Shirley juga kepada para pembicara, nanti pembicara kedua dan pembicara ketiga. Shirley izin di sini kepada yang besar nggak sebutkan gelar, kepada yang kecil juga nggak sebut nama secara lengkap. Kepada orang tua kami di sini tentu dengan tuahnya, kepada guru-guru kami tentu dengan ilmunya, kepada para senior tentu dengan pengalamannya, tapi yang jelas kita anak muda pasti dengan semangatnya. Semoga meskipun pertemuan kita virtual, teman-teman, nggak mengurangi esensi dari apa yang akan kita diskusikan dalam kurang lebih beberapa menit ke depan. Ini menarik Mbak Tresia, karena sebetulnya Shirley itu baru memulai sosial media, itu awal mulanya untuk go public ya. Sebelumnya sosial media cuma dipakai ya sekedar posting aja, posting kehidupan sehari-hari, bisa dibilang 1 bulan itu maksimal 4, jadi 1 minggu 1 kali. Apalagi saat itu di 2 tahun di Australia, itu cuma mau ngasih kabar bahwa I'm still here, masih ada gitu. Ngasih kabar ke kawan-kawan di Indonesia dengan teman-teman yang lain bahwa nggak jauh-jauh banget kok, nggak terlalu jauh ketinggalan dari peradaban, kurang lebihnya kayak begitu. Di tahun 2019, Shirley balik ke Indonesia awal-awal tahun, itu ngelihat kondisi saat itu, berusaha untuk membaca situasi dulu, dan kalau Shirley boleh sampaikan,
di 2019 itu kan kita ada momentum ya, momentum pesta demokrasi 5 tahun sekali pilpres kala itu kan ya. Nah, Darli saat itu dikarantina oleh salah satu BUMN untuk ngikutin serangkaian pelatihan kira-kira main sosial media itu rambu-rambunya sampai mana aja, kira-kira batas amannya sampai mana aja, kurang lebih dapat pelatihan dalam bidang itu bersama 99 content creator lainnya. Kenapa saya terpilih? Karena saat di Australia bersama teman-teman muda Indonesia yang berdiaspora di sana, kita bikin satu platform yang kurang lebihnya adalah kita di situ sharing tentang apa yang kita pelajari. Sesimpel itu, dan nggak boleh lebih dari 1 menit. Karena saat itu kita dapat membaca gitu satu penelitian dari Monash University yang nyebutin bahwa makin ke sini teman-teman, makin ke generasi Y akhir, Z, post Z, generasi teman-teman bentar lagi masuk generasi alpha, itu sumbu fokus kita makin pendek. Benar nggak? Coba cek, kalau nonton YouTube, lebih dari 10 menit menurut kita nggak menarik, biasanya kita ngapain? Nge-skip, bener nggak? Skip, ini mana lagi sih yang menarik? Kita langsung skip ke titik yang memang kita menurut kita menarik. Beda dengan di zaman orang tua kita dulu yang nonton, ngelihat sesuatu yang lama durasinya, jadi masih sanggup. Long story short, Shirley menjadi salah satu objek penelitian kala itu bersama teman-teman muda lainnya di sana. Dipanggillah 10 profesor di Australia untuk presentasi di hadapan kurang lebih 500 anak muda, saat itu menggunakan milenial memang. Anak muda milenial, dan kala itu menemukan fakta bahwa dari 10 profesor, hanya 3 profesor yang bisa bicara efektif dan efisien. Penelitian mereka selama bertahun-tahun, itu harus dipresentasikan dalam waktu nggak lebih dari 3 menit. Namanya penelitian, otomatis kan profesor senang ya bicara banyak, apa yang ditemukan, dan seterusnya. Dan mereka ditantang untuk bicara di depan anak muda nggak lebih dari 3 menit. Semua kamera saat itu mengarah ke 500 anak muda, ngecek selama 3 menit itu, pertama kita ngalihin perhatian nggak sih dari profesor itu, kita main HP nggak sih, kita ngomong nggak sih sesama di antara kita, dan dari 10 itu ternyata hanya 3. Terus karena memang latar belakang passion Shirley dalam dunia pendidikan, wah ini jangan-jangan tantangan kita juga nih, guys, bilang sama teman-teman saat itu. Berarti kita harus mulai latihan nih dari sekarang. Nanti balik-balik jangan sampai kita baru sadar sama kurang lebih mahasiswa kala itu adalah generasi, kayak teman-teman ini generasi Z, yang kreativitasnya 2-3 kali lipat lebih tinggi, generasi post Z dan generasi alpha. Jadi dalam rangka upaya melatih diri sendiri sebetulnya dengan teman-teman, ya udah berarti kita pakai platform yang memang nyediain waktu yang spesifik, singkat, padat, dan saat itu kan Instagram ya. Ya udah kita bikin platform. Sesimpel kita nyampein apa yang udah kita pelajari, teman-teman psikolog, ya berarti ilmunya psikolog, teman-teman komunikasi, berarti ilmunya dalam dunia komunikasi, teman-teman ekonomi, dunia mereka, pendidikan, social impact, investasi, dan seterusnya. Jadi itu yang sebetulnya kita putar, ternyata gayung bersambut itu cukup diamini, cukup disenangi oleh teman-teman muda, terutama yang orang Indonesia yang berdiaspora di sana. Terus pas waktu pulang, akhirnya dipanggillah sebagai satu dari 100 content creator oleh pelatihan itu. Dari situ namanya juga baru pulang, belum tahu ini kondisinya sedang kayak gimana sih, anak mudanya lagi pada ngomongin apa sih. Jadi karena ada 99 peserta lainnya yang memang content creator dari seluruh Indonesia, akhirnya bikinlah riset kecil-kecilan, nanya, guys, 2045, 26 tahun dari sekarang, kan saat itu 2019, pengen ngeliat kondisi Indonesia kayak gimana. Dan kala itu yang membuat optimis adalah semuanya menjawab positif, teman-teman. Pengen ngeliat nggak ada lagi disparitas pendidikan. Pengen ngeliat kesehatan itu menjadi sesuatu yang tidak lagi dianggap mahal. Intinya adalah mendekati cita-cita bangsa saat 1945 kita merdeka. Tapi pas ditanya ke hulu, terus guys kira-kira 1 bulan ke depan pengen pilih siapa? Terus jawabannya adalah, wih kita jangan bahas itu deh, Ser. Nanti kalau kita beda pendapat, nanti kita unfollow, nanti kita nggak temenan, nanti dongki-dongki jadi nggak enak lagi. Dari situ saya ngelihat ini ada yang salah. Ketika anak muda takut berbeda,
anak muda khawatir untuk mengungkapkan pendapatnya karena ketika perbedaan pendapat itu terjadi, terus kita dianggap nggak temenan lagi, otomatis dialektika itu tertutup. Saat dialektika di tengah anak muda tertutup, maka menurut Sally ini ada masalah. Karena justru anak muda harusnya adalah masa-masa berdialektika, dari dialektika invention itu ada, dan inovasi akan terus berputar, dan ketika dialektika ditutup, ya otomatis nggak akan ada yang melawan arus. Dalam hal apapun dan di skala apapun, syarat pertama perubahan kan adalah harus ada yang melawan arus. Jadi, baliklah ke laboratorium karena memang latar belakangnya adalah riset, balik, buka semua data dan ternyata benar. Dari Ida Research Institute juga nyebutin anak muda ngabisin waktu 8-13 jam di internet, dan mayoritas adalah ternyata di sosial media, anak-anak seumuran kita. Dari situ intinya melihat bahwa hipotesisnya pertama, Sally ini kan bukan siapa-siapa ya. Maksudnya bukan anak dari seseorang yang punya privilege tertentu untuk bisa dekat sama media-media mainstream. Yang kedua, yang dengan kondisi bahwa sosial media ini menjadi salah satu jalan alternatif untuk bisa mengamplify sesuatu sekarang. Dan mau nggak mau dengan kondisi 60% lebih populasi kita di Indonesia diisi oleh anak muda, yang dimaksud anak muda adalah di generasi Y, Z, dan post Z sekarang. Maka sebetulnya di situ ada peluang kalau memang mau memulainya dari apa yang paling terdekat, ya sebetulnya di situ ada peluang. Karena Sally memang modalnya adalah sosial media Sally sendiri, akhirnya ya udah coba mulai aja dari apa yang dimiliki. Dari situlah kemudian kalau Sally boleh sampaikan secara terbuka, dari situ ngelihat, oh ternyata hanya ada waktu 1 bulan lagi, dan akhirnya dari situ baru bikin timeline-nya. Tujuannya simple teman-teman, karena saat itu Sally ngecek media-media mainstream, dan itu hanya memperlihatkan dari satu sudut pandang, dan menurut Sally kalau itu that's not fair, itu nggak adil. Misalnya nih, ini ada piring, di atas piringnya ada 6-7 buah, ada buah apel, buah anggur, buah jeruk, buah pisang, buah semangka, buah melon. Tapi yang dikasih lihat, yang dapat sorotan dari kamera, ini cuma dari satu sudut pandang aja. Terlepas di belakangnya ada interest, ini urusan lain. Karena memang kan kita sama-sama tahu media mainstream di Indonesia sekarang di belakangnya adalah mereka yang punya kepentingan juga dalam dunia politik. Tapi ini nggak fair untuk kita anak muda, karena piring ini nggak diputar. Apalagi di tahun-tahun di mana kita akan memutuskan hal besar untuk kurang lebih 5 tahun ke depan. Bukankah seharusnya, menurut Sally kala itu, bukankah seharusnya kita anak muda saat itu dikasih lihat, ya piring ini diputar, bahwa dari sebelah sini ternyata ada buah jeruknya, dari sebelah sini ternyata ada buah apelnya, dari sebelah sini ternyata ada buah semangka. Mengenai nanti ada yang memilih buah semangka, lebih senang buah jeruk, lebih senang buah anggur, lebih senang buah melon, dan lain sebagainya, itu adalah hak kita semua sebagai warga negara. Nggak ada masalah, silakan pilihan kita berbeda, tapi menunjukkan itu dari berbagai sudut pandang. Saya pikir itu menjadi hak kita saat itu, dan mungkin nanti pembicara kedua dan ketiga bisa lebih membahas, apalagi teman-teman di sini dari latar belakang komunikasi pasti lebih paham tentang kode etik dalam jurnalisme. Saya sempat 1 tahun sebagai jurnalis di salah satu stasiun televisi, kita sama-sama tahu bahwa sebetulnya nggak ada yang melanggar kalau misalnya kita mengikuti kode etik itu. Jadi saat itu akhirnya mulailah dari apa yang Sally punya. Yang bersambut ternyata banyak diterima baik dan banyak di-repost oleh teman-teman, karena saat itu sebetulnya niatnya adalah ya udah cuma mau ngasih perspektif pembanding aja bahwa ada banyak kok di atas piring itu. Kita bisa ngelihat dari banyak perspektif kok, dan nggak perlu takut terlihat berbeda dalam hal ini. Toh kita di negara demokrasi, selama masih berada dalam jalur logika, masuk akal sesuai dengan data dan fakta yang ada, maka jangan sampai kita anak muda kena ke logical fallacy. Tujuannya adalah itu dulu, sekedar sampai ke pemilihan aja. Setelah selesai pemilihan, ternyata nggak selesai karena ada domino impact yang membuat masyarakat kita terpolarisasi. Jadi ada kayak kebelah gitu. Dari situ akhirnya ya udah, ketika ini bisa ngasih impact positif, apa yang bisa
dilanjutin, ayo kita lanjutin. Ketika itu sudah tidak memberi, tidak erat. Kan kalau sekarang kita ngelihat masyarakat itu masih terpolar bahwa wah itu kan, nah itu tuh kamu dulu pilih itu kan gitu ya. Padahal sebetulnya udah bukan itu lagi, tapi ini kita udah ngelihat ke masa depan. Dari situ akhirnya Shirley memutuskan untuk ya udah, jadi value-nya untuk mengaktifkan kembali nalar atau logika berpikir dalam membaca, dalam menerima informasi di era yang sekarang serba cepat, akhirnya dilanjutin. Kurang lebih kayak gitu, karena di era sekarang, apalagi sekarang kita masuk ke 5.0, do and give the best now are not enough. Melakukan dan memberikan yang terbaik sekarang udah nggak cukup, teman-teman. We should show it. Kita harus tunjukin. Tunjukin bukan untuk pamer, tunjukin bukan untuk ria, tapi tunjukin biar ada keseimbangan narasi. Ya, bukan bisa jadi narasi-narasi negatif, hoax, atau apapun bentuknya, itu lebih banyak kita dengar. Kenapa Kak Shirley? Kak Shirley kok ngomongnya gitu? Atas dasar apa Kak Shirley ngomong gitu? Kita sama-sama tahu. Ketika seorang pemimpin misalnya, koruptor, dengan seorang pemimpin melakukan satu tindakan berintegritas, kira-kira media lebih senang ngeliput yang mana? Karena sama-sama tahu jawabannya. Otomatis yang akan jadi highlight, bahkan cover di satu media tertentu adalah yang melakukan korupsi. Otomatis. Dengan asumsi bahwa kita adalah apa yang kita lihat, baca, tonton, lihat, dengar, maka semakin banyak narasi ini ke tengah, wajar kalau mindset kita anak muda dalam melihat masa depan, ini makin realistis. Ini kita gimana ya 9 tahun ke depan? Jadi kita gimana ya 24 tahun ke depan, 100 tahun Indonesia merdeka, kalau kondisi sekarang adalah seperti ini, utang negara terus bertambah, dan seterusnya. Maka dengan kata lain, ayo kita munculkan selain logical fallacy-nya tadi coba kita lihat dari perspektif yang berbeda. Dan yang kedua adalah ayo kita ketengahkan narasi-narasi positif. Bisa jadi narasi-narasi negatif lebih banyak muncul ke tengah, bukan karena narasi negatif itu masuk akal atau layak atau punya kualitas konten yang baik. Jangan-jangan narasi positifnya malu-malu untuk kita ketengahkan. Atau orang-orang baiknya masih malu-malu dan mainnya di pinggiran. Dan saya yakin teman-teman yang hadir di sini 156 pasang mata, ini adalah apalagi anak muda, kekayaan terakhir yang dimiliki anak muda adalah idealismenya. Maka di zaman sekarang generasi 5.0 ini generasinya teman-teman. Kalau ada generasi yang mendapatkan semua akumulasi benefit dari 1.0 sampai 4.0, itu adalah teman-teman yang berkarya, itu effortless banget. One click, then we can reach 1,000 of people. Bayangin teman-teman, nama-nama besar sebelumnya, Park Rose, Martin Luther King, Margaret Thatcher, Malcolm X, ketika mau reach lebih banyak orang, mereka butuh modal, mereka butuh untuk berafiliasi dengan satu power tertentu, sedangkan di zaman teman-teman, sekarang di dalam kamar teman-teman sendiri, di rumah orang tua kita sendiri, selama ada kemauan, selama ada keputusan, one click, kita terhubung satu dengan yang lainnya. Makanya saat kita bicara industri 5.0, ini cuma bicara tentang 3 hal. 1, konektivitas, 2, kolaborasi, 3, kecepatan. Sekarang zaman terbuka bukan hanya buat yang besar bisa mengalahkan yang kecil, tapi yang cepat bisa mengalahkan yang lambat. Di industri 5.0, kerja keras dan kerja cerdas saya nggak cukup, harus kerja cepat. Saat bisa diselesaikan dalam waktu 1 jam, kenapa harus nunggu 2 jam? Saat bisa diselesaikan hari ini, kenapa harus besok? Tapi Kak malas, tapi Kak jenuh karena kita PJJ, pembelajaran online. Itu penyakit semua orang, teman-teman. Tapi pada akhirnya yang mahal dari karya itu eksekusinya. Bukan sekedar ide dan gagasan. Saat kita punya ide, punya gagasan, tapi nggak dieksekusi, ya udah dia jadi wacana doang. Benar ya? Dan hanya mereka yang berani mengambil resiko yang akan mengeksekusi ide dan gagasannya. Without a risk, there is no reward. Tanpa ada resiko, kita nggak layak untuk mendapatkan reward. Tadi izin minta waktu 10 menit untuk share screen. Dan pada akhirnya sampai sekarang saya ingin sampaikan, karena tema kita adalah bertahan di masa pandemi ya, saya sedikit nyampein kondisi yang, berarti kan kalau sekarang adalah kurang lebih 2 tahun nih, Shirley udah memulai dari tahun 2019 sampai di sekarang 2 tahun. Saya ingin sampaikan ini masih sangat seumur jagung dibandingkan senior-senior yang lainnya. Nanti mungkin Dr. Tirta bisa ngasih
pandangan dari sudut pandang yang lain, tapi ada banyak senior-senior lain yang sebetulnya udah lebih lama memulainya. Dan saya ingin sampaikan 2 tahun yang belum lama ini saya ingin bilang bahwa konten itu, dalam perjalanan ini konten is the king. Tapi konten aja nggak cukup. It's also about konteks. Dalam konteks apa kita bicara tentang itu? Karena dalam konteks itu kita akan melengkapi puzzle yang ada. Dan karena awal memulainya pada momentum 2019, maka dan sampai ke sini saya pikir ini menjadi kesimpulan ngemulai segala sesuatu termasuk di sosial media, ini start with why. Ini berlaku dalam hal apapun, termasuk di sosial media menurut Shirley. Kita mulai dengan pertanyaan kenapa. Kenapa penting bagi kita untuk ikut hadir dan mewarnai sosial media? Kenapa penting bagi kita untuk lebih mengetengahkan narasi-narasi positif? Kenapa penting bagi kita untuk ngasih perspektif pembanding? Kenapa penting bagi kita misalnya teman-teman mau berkarya dalam hal apa? Saya yakin kita yang hadir di sini punya passion, hobi, skill yang berbeda. Dan memulai why ini sama dengan kita tahu what's the goal, what's the target. Dan ini bedanya manusia yang produktif dan manusia yang sibuk, sekedar sibuk. Per 1 tahun dari Maret 2020 sampai sekarang kita udah resmi 1 tahun teman-teman. Belajar dari rumah, virus COVID-19 ini dinyatakan pandemi dan kita semua terbatas geraknya. Akan jauh berbeda antara mereka yang beraktivitas, punya kegiatan, tapi jelas goalnya apa, dengan mereka yang udah sibuk, sekedar sibuk. Mereka yang produktif, they always start from the end. Mereka selalu mulai dari akhir. Ngerjain segala sesuatu, ini tujuannya apa? Kenapa penting bagi kita untuk memulai? Dengan demikian, saat kita mulai nggak konsisten, saat kita mulai semangatnya di bawah, udah mulai nggak yakin, ini kita akan ingat lagi tujuan awal kita. Dan ketika why, grand design why-nya kejawab, otomatis muncullah motivasi. Yang namanya motivasi ini nggak ada yang dari luar, teman-teman. Motivasi ini munculnya dari diri kita sendiri. Dan dari luar namanya pemantik. If we gather, walaupun kita ngumpulin all the best mentors, all the best motivators, even all over the world, kita ngumpulin buku-buku self-improvement misalnya terbaik di seluruh dunia, tapi motivasi nggak muncul dari diri kita. Ini masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Dan seseorang punya motivasi, ini cuma 3 aja alasannya. 1, rasa sakit yang dia miliki, 2, harapan yang dia lihat ke depan, dan 3, saat rasa yakinnya terhadap sesuatu, ini udah lebih tinggi dari rasa takutnya. Dan dalam konteks sosial media, maka konten kita akan terlihat sangat berbeda dibandingkan konten-konten yang lain. Dan hanya ada 2 pilihan, teman-teman yang pertama, atau teman-teman akan sangat terlihat berbeda. Kalau misalnya sama-sama aja ya udah ketahuan, hasilnya juga akan gitu-gitu aja, mediocre, rata-rata. Dan Denzel Washington pernah bilang, to get something we never had, we must do something we never did. Untuk ngedapetin sesuatu yang belum pernah kita dapetin, lakuin sesuatu yang belum pernah kita lakuin. Karena selalu ada cara di atas rata-rata untuk ngedapetin hasil di atas rata-rata. Oh, Albert Einstein juga bilang demikian. Insanity, kegilaan, is doing the same thing over and over again, but expecting different result. Kegilaan adalah ngelakuin hal yang sama berulang-ulang kali, namun berharap hasil yang berbeda. Pertanyaannya adalah kira-kira perbedaan apa yang membuat kita ketika hadir misalnya dalam satu konteks tertentu, misalnya sosial media, atau misalnya teman-teman nih pengen bikin satu platform tertentu, atau teman-teman pengen silakan dalam dunia jurnalis, kira-kira karya apa yang akan teman-teman telurkan atau teruskan, kira-kira what makes it different? Apa yang ngebuat itu jadi berbeda? Dan ketika yang membuat itu berbeda adalah value, maka selamat teman-teman masuk ke tataran idealisme. Dan saya pikir ketika anak muda bicara idealisme, ini masih layak, masih sangat wajar, dan semua orang masih bisa, oh iya wajar masih anak muda. Tapi ketika kita berhasil mempertahankan itu, kecerdasan paling tinggi kan adalah persistence, konsisten, adversity quotient. Di awal yang memutuskan untuk optimis itu banyak teman-teman, tapi akan sampai ke garis finish, ini hanya mereka yang konsisten, termasuk di sosial media, meskipun ini akan terus berproses. Setelah ini terjawab, baru mulai. Kita coba tanya, kita bisanya apa ya? Kemampuan kita sebetulnya apa ya? Dari sini kita akan ngelihat kelebihan kita apa, kekurangan kita apa. Pas awal-awal mula 2019, Mbak Tresya, Sally harus akui, Sally ngelakuin itu cuma ya dari handphone sendiri, ngambil sendiri, ngedit sendiri, jadi sangat sederhana lah, cuma cut to cut aja. Tapi sekarang
alhamdulillah udah ada timnya, udah ada teman-teman videografernya, udah ada editornya yang membantu, sehingga udah ada tim risetnya untuk ngumpulin data dan menganalisa saat ini apa yang sebetulnya narasi-narasi yang sedang diketengahkan dari satu sudut pandang tertentu, dan sudut pandang apa yang perlu kita hadirkan. Alhamdulillah sekarang udah ada timnya, karena nggak sanggup lagi ngerjainnya sendiri. Di tengah ada beberapa aktivitas lain. Jadi dengan kita tahu yang pertama tadi, baru mulai kelebihan kita apa, kekurangan kita apa. Saat kita tahu kelebihan kita apa, ini bukan untuk sombong, tapi untuk segera kita memaksimalkan itu ke titik maksimal, the best version of us. Tahu kekurangan bukan untuk insecure juga. Tahu kekurangan agar kita, kalau memang itu masih bisa dipelajari, silakan dipelajari. Tapi kalau memang dengan segala keterbatasan kita nggak bisa, ya nggak apa-apa. Kita berkolaborasi dengan orang yang memang ahli di bidangnya. Dan sekarang orang bijak sering bilang, bukan lagi zaman kompetisi, sekarang adalah zamannya kolaborasi. Kemampuan kita A, kemampuan mereka B, ayo kita saling sulam tambal. Selama ada irisan visi yang sama. Skill kita X, skill mereka Z, ayo kita saling bergandengan tangan selama ada irisan goal yang sama. Selanjutnya adalah baru masuk tadi, masuk ke what, ini kita mau apa aja, dan dari situ baru kejawablah kira-kira bentuk hasil produk akhir atau karyanya apa. Selanjutnya yang pengen saya highlight adalah kenali audiens kita. Karena mau nggak mau sosial media ini kan adalah anak muda ya. Dengan kita tahu sebetulnya audiens kita kayak gimana, kita akan tahu selera pasar. Ini karena utamanya Sherly adalah di Instagram. Ini bukan Instagram Sherly, tapi kurang lebih sebetulnya semua tools yang kita punya, apalagi kita anak muda udah sangat terbiasa sama yang kayak begini. Ini sangat bisa membuat dalam memutuskan strategi apa yang kita pakai. Ini bukan sekedar coba-coba, tapi based on scientific research. Jadi berdasarkan ya audiens kita siapa, kita coba kenali karakteristiknya kayak gimana, yang mereka sukai apa, sumbu fokusnya kira-kira berapa lama, tipikal yang kayak gimana. Kan nggak mungkin kita ngasih banyak tulisan, nggak mungkin. Anak zaman sekarang lebih seneng dengan audiovisual, bener ya? Yang lebih eye-catching, yang lebih membaca. Sekarang nggak sekedar membaca liter, bahkan sekarang udah ada audiobook. Kalaupun kita mau mendengar insight tertentu, bahkan podcast, siapa dari kita yang nggak pernah menjadi the student of the school of YouTube? Kita semua adalah para mahasiswa dari sekolah yang namanya YouTube. Artinya apa? Memang zamannya adalah ke arah sana. Poin ketiga adalah find a problem. Temukan masalah yang ada. Bukan nyari-nyari masalah, tapi temukan masalah apa yang sebetulnya terjadi di sekitar kita. Masalahnya di sini nih, kita udah nemuin find a problem. Sebetulnya idealnya sih ada di situ jawabannya, tapi sekarang realitasnya ada di sini. Ketika ada gap antara ideal dan realitas yang terjadi, isi itu dengan solusi. Mungkin solusinya nggak seluruhnya ada di kita, tapi kita menjadi bagian dari yang mengisi solusi. Biarkan nanti yang pihak lain atau kawan kita yang lain mengisi solusi lain, sehingga terhubunglah bridge untuk sampai di titik idealnya. Dan ini menurut saya kalau ada tantangan yang terus kan tantangannya apa selama kurang lebih 2 tahun memulai menyampaikan pendapat di sosial media ini. Saat kita memulai dari why, kita mulainya dari idealisme dulu, dari kenapa penting bagi kita memulai, nemuin masalah dulu. Terus kita coba cek selera pasar kayak gimana, maka tantangannya adalah harmonisasikan idealisme dengan selera pasar. Beda dengan yang mulainya dari selera pasar, ini beda teman-teman. Kan ada orang bijak bilang gini, kalau mau viral, gampang, kencingin aja Ka'bah. Teman-teman akan viral dengan sendirinya. Tapi kan pertanyaannya, so what's next? Selanjutnya apa? What's the impact? Apa impact yang pengen kita hasilkan? Dan it's not about the gun, it's about the man behind the gun. Ini bukan tentang sosial medianya. Ini bukan perkembangan teknologinya, ini tentang kita yang di belakang sosial media itu. Ini mau memberikan value apa, pengen mewarnain dengan warna yang seperti apa. Jadi ini bukan tentang benar salah, tapi ini tentang pilihan. Kita mau memulai dari selera pasar dulu, mengejar viralitasnya dulu, atau memegang idealismenya dulu. Dan perbedaannya jelas. Ibaratnya ada 2 orang yang berlari,
Yang satu berlari dengan kecepatan 100 tanpa ada ikatan tertentu dengan titik startnya, jadi dia lari aja. Yang satu lagi, sama-sama mulai di garis yang sama, harus sesuai dengan kondisi sekarang, misalnya ya termasuk precise-nya harus sama-sama memenangkan pasar sama, lari dengan kecepatan 100 tapi satu kakinya diikat di garis start. Karena ada value yang dipegang sejak pertama kali konten itu dibuat. Ketika ini tetap sama-sama eksis di tengah, maka jelas kalau mau dikulik-kulik atau mau dicoba ibaratnya bisa nggak kamu pertanggungjawabkan konten kamu misalnya gitu. Kita sama-sama tahu tipikal yang seperti apa. Tipikal yang pertama atau yang kedua yang bisa mempertanggungjawabkan. Dan tentu adalah goalnya ketika idealisme ini bisa diterima oleh pasar. Menarik nggak sih teman-teman kalau misalnya nih kita nonton Netflix dan isi Netflix itu kan sangat mengentertain tapi isinya itu sangat valuable, sangat memberikan value-value dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena makin ke sini salah satu tantangannya adalah bagaimana konten-konten tadi yang memegang satu value tertentu ini tetap bisa mengentertain. Menurut saya ini adalah tantangan terbesar. Kita sama-sama pengguna sosial media, kita sama-sama tahu bahwa lebih gampang mana viral dengan konten-konten sensasional dengan konten-konten edukatif kayak yang teman-teman lakukan sekarang misalnya. Apalagi teman-teman ini di jurusan jurnalis, di jurusan komunikasi, pasti paham. Oke, Kak Shirley, ini luar biasa sekali, materinya sangat bagus. Saya hanya ingin mengingatkan waktu yang kita miliki 5 menit lagi karena nanti juga akan ada Q&A dari teman-teman tim. Terima kasih Kak Shirley. Oke. Ya, baik, terima kasih sebelumnya Mbak Tresia udah mengingatkan. Saya sedikit lagi. Terakhir saya ingin sampaikan begini teman-teman, jangan fokus ke angka, fokusnya ke engagement. Karena ketika kita fokus ke angka, apalagi di zaman sekarang, angka itu gampang banget dibeli teman-teman. Teman-teman fokus ke angka berapa jumlah subscriber, berapa jumlah viewer misalnya. Maka sekarang itu sangat gampang dimanipulasi, apalagi mainannya sosial media. Jadi kalau ini adalah pilihan, tapi kalau saya lihat pada akhirnya ketika itu bisa ngasilin impact, maka itu sampai di titik tertinggi, yaitu ketika kehadiran kita bisa ngasih impact untuk orang-orang sekitar kita. Kita boleh punya banyak pencapaian dalam hidup, menang A, menang B, nggak ada masalah. Itu satu hal yang positif, melengkapi portfolio kita. Tapi pencapaian tertinggi yang bisa dibuat oleh seorang anak manusia adalah ketika kehadirannya bisa ngasih impact untuk orang-orang sekitarnya. Dan di zaman kita sekarang ngasilin impact sangat effortless, teman-teman. Bahkan hanya dengan di ujung jempol kita sekalipun, kita bisa ngasilin impact. Mengevaluasi apa yang sudah dilakukan, ini menjadi sesuatu yang sangat umum, karena if we cannot measure something, we cannot improve it. Kalau kita nggak bisa mengukur sesuatu, ya kita nggak bisa mengimprove. Sedangkan bahwa hari ini harus lebih baik dari kemarin dalam hal apapun, dan besok harus lebih baik dari hari ini, adalah sebuah kepastian, karena kalau nggak tadi kita orang-orang yang rugi. Dan perubahan sekecil apapun karena yang lebih baik, that should be by design. Itu harus didesain. Dan otomatis kita nggak bisa ngubah masa depan. Yang bisa kita ubah kan, kita nggak bisa ngubah masa lalu, yang bisa kita ubah kan adalah masa depan. Kalau bukan kita yang mendesain masa depan dan perubahan seperti apa yang pengen kita lihat, maka siap-siap akan ada orang lain yang akan mendesain dan mengubahnya. Ini contoh konkretnya, ini di 1 Februari 2019. Saat Shirley, kalau boleh saya sampaikan, ini Shirley awal mula mencoba, ya udah deh, ini kayaknya sekarang lagi pada ngomongin standar cantik itu kayak gimana. Bahkan karena Shirley masih ngekos saat itu di satu ruangan kamar sepetak yang pencahayaannya kurang, ngambilnya juga masih pakai kamera handphone, dan saat itu ngeposting bukan untuk menargetkan berapa jumlahnya, enggak, tapi ya udah posting aja. Ini per beberapa minggu yang lalu oleh tim dicoba lihat lagi untuk dievaluasi, ternyata angkanya sudah di luar ekspektasi, bahwa ternyata sudah sampai di angka 300-an kali ditonton. Padahal ini posisinya adalah saat itu Shirley sedang diskusi di Perpustakaan Nasional di depan Monas, karena yang lain pada makan siang. Saat itu ya udah sambil nunggu teman-teman makan siang, Shirley posting aja. Shirley ambil dan diedit-edit dikit terus diposting. Dengan kata lain, nggak perlu mahal untuk memulai. Yang penting mulai aja dulu, pelan-pelan kita akan menyempurnakan apa yang perlu kita sempurnakan untuk menjadi lebih baik. Karena semua hal teknis
bisa dipelajari. Nggak ada hal teknis yang nggak bisa dipelajari, teman-teman. Kalau dari www.timeshighereducation.com menyebutkan ada 11 skill teknis yang soft skill yang sifatnya teknis yang kita semua butuh untuk memilikinya, maka 11-11-nya, mulai dari komunikasi sampai leadership, maka 11-11-nya itu bisa dipelajari. Kuncinya adalah practice makes us perfect. Semakin sering kita latihan, semakin kita akan memperbaiki hal teknis itu. Dan bicara sosmed, otomatis kita bicara komen dong, haters, nggak ada masalah. Karena kita nggak bisa ngatur orang mau berkata apa, kita nggak bisa ngatur orang mau berpikir dan berbuat seperti apa ke kita nggak bisa atur. Kalau ada dua hal yang paling bisa kita atur, teman-teman, di dunia ini, satu adalah mindset kita, dua pilihan sikap kita, dan kualitas kita sebagai manusia, itu ditentukan dari pilihan sikap dan mindset kita, bahkan sebagai respon dari apa yang dikatakan orang terhadap kita, apa yang difikirkan orang terhadap kita, dan apa yang diperbuat orang untuk kita. Yang jelas, di balik sebuah keputusan pasti ada pro kontra, di balik sebuah keputusan pasti ada resiko, pasti ada tantangan, dan juga ada reward. Dan without a risk, there is no reward. Tanpa ada resiko-resiko tadi, maka nggak ada reward yang layak untuk kita dapetin. Kurang lebih demikian dari Charlie sebagai mungkin pemantik awal, sangat terbuka pada diskusi, diserahin dulu pada Mbak Tresia. Silakan. Oke, luar biasa sekali Kak Shirley di sini di dalam studio Lab TV Visip Unpas ini sangat antusias sekali, gemuruh dari tepuk tangan teman-teman yang hadir di sini. Mungkin saya yakin juga teman-teman di rumah yang menyaksikan Kak Shirley ini ibarat bara yang membakar semangat para pemuda dan juga teman-teman yang menyaksikan webinar ini. Memang banyak yang optimis seperti tadi yang dikatakan oleh Kak Shirley, namun yang sampai ke garis finish itu adalah orang-orang yang konsisten. Untuk itu saya akan membuka pertanyaan bagi orang-orang yang konsisten, bagi orang-orang yang tetap optimis, memulai optimis di kesempatan webinar, di kesempatan siang hari ini untuk memberikan pertanyaan. Ini adalah peluang yang sangat luar biasa. Untuk memberikan pertanyaan yang akan langsung dijawab oleh Kak Shirley. Silahkan untuk teman-teman yang ingin bertanya, untuk di raise hand melalui virtualnya, nanti akan dibantu oleh operator. Silahkan operator untuk memfilter teman-teman yang akan bertanya langsung kepada Kak Shirley. Oke, sambil menunggu teman-teman, ini ada beberapa yang saya highlight kalau misalnya untuk memulai sebuah konten di media sosial itu tidak sebarang konten, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Dan zaman sekarang itu memang betul, bukan zaman berkompetensi tapi zaman berkolaborasi. Oke, Kak Shirley, sudah ada yang muncul, saya lihat dari kejauhan di layar sudah ada yang bertanya. Sudah ada yang bertanya? Oke, kita masih menunggu teman-teman yang raise hand, boleh diberikan pertanyaannya melalui kolom komentar atau boleh juga untuk langsung raise hand untuk membuka video dan juga audionya yang akan langsung ditanyakan kepada Kak Shirley. Kita akan banyak berdiskusi terkait dengan media sosial ini karena memang kita ketahui media sosial Kak Shirley tadi memulainya pada tahun 2019 dan mungkin di sini teman-teman sudah mungkin mendahului dari tahun, oh saya dari SMA, saya dari kapan. Tetapi media sosial seperti apa yang dilakukan sehingga itu tidak memberikan dampak motivasi, istilahnya kalau zaman Z generation tidak hanya sekedar nyampah saja. Karena media sosial itu harus berefek positif bagi teman-teman dan kita bermanfaat untuk para followers kita, para subscriber kita. Oke, saya sudah lihat di sini ada window yang muncul. Apakah sudah ada yang bertanya? Sudah ada yang bertanya ya, panitia. Tolong mohon dibantu karena saya di sini agak terkendala layar juga agak sedikit jauh. Sudah ada ya, terlihat ya, Kak Shirley sudah bisa melihat di dalam window ya, ada yang raise hand. Silahkan untuk langsung saja dibuka video dan juga audionya, langsung diperkenalkan langsung kepada Kak Shirley. Halo Kak Shirley, nama saya Raja dari Universitas Pasundan, jurusan Ilmu Komunikasi. Mau nanya nih Kak, kita kan generasi milenial ya, generasi yang baru nih, generasi yang masih minim pengalaman. Nah, sebenarnya dari materi yang Kakak sebutin tadi, ada yang aku tangkap. Kalau kita mau menggapai sesuatu, kita harus mengorbankan sesuatu nih Kak ya, kayak gitu kan. Nah, menurutku ada 3 aspek penting yang
aku tuh kebingungan harus milih yang mana di antara ketiga aspek ini. Yang pertama, relasi. Yang kedua, hobi. Apa itu namanya? Prestasi. Dan yang ketiga itu materi. Kalau misalkan kita berusaha menggapai prestasi, biasanya kita kehilangan semua yang berbau relasi, atau mungkin materi juga bisa kehilangan gara-gara kita menggapai prestasi. Terus kalau kita mau mencoba meraih materi, mungkin relasi bakal ngedeketin, tapi mereka itu nggak tulus karena mereka itu cuma pengen materi yang kita punya. Terus yang terakhir, kalau kita mau mencari relasi yang tinggi, berarti kita nggak punya waktu untuk menggapai prestasi maupun materi. Nah, menurut Kak Sherly nih, kira-kira sebagai generasi yang muda, generasi yang masih minim pengalaman, kita tuh harus milih yang mana dulu sih, Kak? Mana yang harus kita korbanin, atau mana yang harus kita relain gitu, dan mana yang harus kita gapai untuk umur-umur sekarang ini. Terima kasih, Kak. Iya, silahkan langsung saja ya Kak Sherly untuk menjawab pertanyaan dari penanya pertama. Oke, baik, sebelumnya terima kasih untuk Mas Fikri atas pertanyaannya. Barusan saya catat, pertanyaannya keren. Karena ini sebetulnya ini kena ke kita semua sih, selama kita masih ngerasa muda. Karena yang ditawarin anak muda kan masa depan, bukan masa lalu. Kalau ada anak muda yang udah ngomong, berdasarkan pengalaman saya 30 tahun dalam bidang ini dipertanyakan. Secara substansi umurnya udah berapa. Jadi nggak ada masalah, pengalaman kita masih sempit, wawasan kita masih sedikit, secara ilmu masih pas-pasan, kecuali memang berasal dari orang tua yang punya privilege, secara materi atau secara finansial kita masih kurang, juga nggak ada masalah teman-teman. Karena memang kekurangan kita itu yang menunjukkan bahwa yang kita tawarin masa depan, bukan masa lalu. Saya ingin sampaikan, salah seorang mentor saya pernah bilang saat saya kuliah dulu, bahwa networks atau pertemanan itu adalah harta karun paling berharga, Sally. Kamu nggak tahu kawan kamu yang mana yang 10-15 tahun ke depan itu akan berada di titik tertentu. Jaga networks itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita bisa belajar dari mana aja, Sally. Dan jangan membatasi ilmu atau pelajaran hanya dari orang-orang yang kita inginkan. Kalau inginkan berarti adalah sesuatu yang kita senangi ya, yang secara feeling. Kita senang nih sama orang ini. Otomatis kita baru mau akan menerima ilmu ya dari dia aja. Belajar bisa dari mana aja, teman-teman. Dari mana aja. Selama di situ ada hikmah, selama di situ memang ada pelajaran yang dia sampaikan benar secara logika, ambil. Dari 3 hal tadi, saya ingin sampaikan bahwa sebetulnya kalau Sally urutannya udah benar. Relasi, prestasi, dan materi adalah sesuatu yang sangat umum bagi kita saat kita hanya mementingkan prestasi. Silakan cek, secara sosial ini orang pasti ansos, bener nggak? Bukan ansos nggak punya kawan, tapi ketika dia mau bergabung kayak nggak nyambung gitu kalau ngomong. Sedangkan kita anak muda, ini waktunya kita tebar aja dulu network sebanyak-banyaknya. Apakah nggak berprestasi? Nah, saya pikir di sini Mbak Tresia juga bisa membantu menjawab dengan segudang prestasinya dulu saat masih kuliah, jadi ya tadi saya juga mendengar CV-nya, karena prestasi ini betul melengkapi portfolio kita, teman-teman, dan ini akan mempermudah kita saat nanti di masa depan memutuskan satu jalur tertentu itu lebih mudah. Dan ketika bicaranya portfolio, otomatis itu kan ya pertama dia hitam di atas putih, yang kedua saat kita ngikutin satu kegiatan tertentu nih, otomatis harusnya ilmu itu melekat pada diri kita. Portfolio hitam di atas putih, ijazah, dan penghargaan, dan lain-lain, pada akhirnya menjadi akan kita pakai dan mengantarkan kita kalau misalnya pengen mendaftar di satu perusahaan, institusi, atau lembaga tertentu, itu akan membawa kita lebih gampang sampai tahap administrasi atau interview. Selebihnya, kualitas kita ya ditentukan dari skill kita. Ketika ikut misalnya kegiatan tertentu, atau ikut lomba tertentu, atau prestasi gitu, dan kita bisa mengambil pelajaran yang itu terinstal betul dalam diri kita, pertemanan juga dapat,
membentuk karakter kita, proses penempaan kita untuk menjadi lebih baiknya lagi itu kebentuk, ya otomatis itu nempel pada diri kita. Saya adalah orang yang meyakini bahwa seharusnya semakin padi berisi, harusnya dia semakin nunduk. Dan ketika dia semakin nunduk, harusnya temannya makin banyak. Ketika ada yang padi tapi nggak nunduk, ini dipertanyakan sebetulnya nggak berat-berat banget sih isinya. Sebetulnya ya masih sangat mediocre. Silakan cek orang-orang yang secara ilmu, kapasitas, bahkan secara finansial itu sudah sampai pada titik bijak gitu ya, bukan sekedar pintar, udah sampai bijak. Mereka akan sangat slow, mereka akan sangat santuy, mereka akan sangat ya udah, sangat down to earth. Apa yang bisa dibantu kan gitu ya. Dengan kata lain, kalau dari Shirley, sebetulnya tiga-tiga ini sangat bisa sejalan. Cuma memang ketika kita mau fokus, kalau dari Shirley, ini akan memfokuskan di relasi, pertama, dengan tidak melupakan prestasi, dan pelan-pelan itu akan membentuk kualitas dan kapasitas kelayakan kita, karena kesempatan itu lebih senang datang kepada mereka yang bersiap. Kesempatan itu lebih senang hinggap kepada mereka yang bersiap, teman-teman. Otomatis dalam hal finansial, itu akan lebih terbuka dan lebih senang hinggap kepada mereka yang duluan melakukan persiapan, baik secara prestasi, kemampuan, skill, termasuk pertemanan. Saya pikir demikian pendapat dari Shirley, sangat terbuka kalau ada yang mau kasih pandangan lain. Dikembalikan dulu ke Mbak Tresia, silakan. Oke, terima kasih Kak Shirley dan mudah-mudahan ini saya pikir juga sudah amat sangat menjawab pertanyaan dari penanya pertama. Tadi pertanyaannya dibilang keren dan jawabannya juga jauh lebih keren. Emang tadi Kak Shirley mengatakan skill itu memang perlu tidak ada skill yang tidak bisa dipelajarin. Dan kalau misalnya ilmu sukses itu ya Kak Shirley ya, tidak bisa berkata kalau oh saya tidak ada bakat, saya tidak ada privilege dari orang tua. Karena rumus sukses itu memang 1%-nya adalah bakat, tapi 99%-nya adalah kerja keras ya, begitu ya Kak Shirley. Sepakat. Dan mudah-mudahan teman-teman yang melihat di Zoom dan juga yang hadir juga setelah mendengarkan paparan dari Kak Shirley ini bisa menjadi bara motivasi. Semoga teman-teman ini tidak hanya menjadi generasi rembahan katanya di pandemi COVID-19 ini, tapi menjadi generasi yang produktif, bukan sibuk sekedar sibuk seperti tadi yang dikatakan Kak Shirley. Karena banyak yang mengatakan aduh saya sibuk dan lain sebagainya, tetapi sibuk yang seperti apa yang harus kita lakukan untuk memberikan efek yang positif untuk lingkungan sekitar. Oke, Kak Shirley sebenarnya ini banyak sekali yang bertanya, namun sayangnya waktu juga kita yang harus bergantian dengan pemateri yang lain. Namun ini ada special request dari teman-teman sekalian ingin berfoto, walaupun secara virtual ini sangat dinantikan sekali. Ingin berfoto dengan Kak Shirley, mohon untuk dikondisikan Kak Shirley dan juga teman-teman dengan hormat untuk kita berfoto ya. Screenshot peserta ya, silakan peserta yang melalui Zoom, partisipan Zoom untuk diposisikan karena kita akan mengambil foto bersama terlebih dahulu ya. Oke, untuk operator sudah dikondisikan ya, kita akan ambil foto bersama-sama ya. Kita akan melakukan screenshot partisipan untuk seluruh partisipan dari webinar From Humas ini. Silakan untuk dikondisikan karena kita akan mengambil foto. Ya, silakan untuk dibantu aba-aba ya. 3, 2, 1. Mungkin ada slide selanjutnya. Kak Shirley mohon untuk ditunggu sebentar ya Kak Shirley ya. Ya, next slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, kita akan beralih. Masih ada slide selanjutnya? Masih ada slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, lama-lama saya jadi seperti kayak tukang foto ya Kak Shirley ya. Oke ya, selanjutnya lagi ya. 3, 2, 1. Aduh ini dikerjain mahasiswa Kak Shirley ya. Oke, masih ada ya? Sudah selesai ya. Oke, luar biasa. Terima kasih Kak Shirley atas paparan yang begitu luar biasa. Di sini tepuk tangan dari teman-teman sangat meriah sekali. Antusias teman-teman untuk menyaksikan paparan dari Kak Shirley sangat luar biasa. Terima kasih Kak Shirley, saya dan juga teman-teman di sini adalah salah satu